Temu lagi di Hot Room. Tadi pengusaha Ibu Motik sudah mengatakan kalau punya pegawai pekerja wanita yang cuti 6 bulan tiap tahun, malah majikannya yang stres. Ya, dan bisa berujung kepada PHK. Ada nggak win-win solution Pak DPR agar jangan terjadi seperti ini? Jangan terlalu, dan apakah jangan terlalu menonjolkan aspek mau Pilpres 2024 sehingga menarik simpati calon pemilih wanita yang hampir 50% penduduk Indonesia. Ada nggak win-win solution? Kalau Bapak jadi pekerja, majikan bagaimana rasanya punya pegawai 3 orang, satu cuti 6 bulan, satu lagi cuti 6 bulan. Gimana itu Pak? Jadi kalau RUU ini nanti ada efeknya elektoral menuju 2024 ya alhamdulillah. Tapi pada dasarnya ini kita mulai tanpa melihat itu. Nah, solusinya adalah nanti pada saat pembahasan dengan pemerintah dan nanti akan kita bicara tentu narasumbernya apakah dari Apindo, dari Bu Suryani Motik dan lain sebagainya untuk mencari solusi jalan terbaik. Jalan terbaik, hal-hal pasal-pasal yang kira-kira masih perlu didalami, dicermati. Ya, artinya masih terbuka untuk dibahas ulang. Ibu Mira, tadi Ibu kan bukan pengusaha. Ya. Bagaimana perasaan sebagai pengusaha? Ibu sudah mendengar perasaan pengusaha, masih dipaksakan enggak? Ya saya gini Bang Hotman, jadi kalau dikatakan dari pengusaha stres itu terlalu dibesar-besarkan. Oh iya dong. Kalau stres itu saya pikir kalau kerugian miliaran, kalau cuma baru penambahan cuti dari 3 bulan menjadi 6 bulan itu stres kebangetan juga. Dari pihak pengusahanya terlalu kecemasan yang berlebihan. Satu, yang kedua saya juga meluruskan banyak data dan fakta bahwa produktivitas pekerja buruh kita itu di atas Cina justru. Di atas Cina, di atas negara-negara ASEAN. Justru upahnya malah di bawah negara ASEAN tuh, itu harus digarisbawahi beneran tuh. Kemudian yang kedua, ini kan bicaranya tadi kita ini belum selesai ya Pak Ibnu di DPR. Harapannya sekali lagi kita mohon kami stakeholder itu diikut sertakan supaya tidak tadi masuk ke ranahnya di-JR-kan tadi. Kalau sudah ada partisipasi publik, kemudian mendengar orang-orang yang terlibat dalam hal pekerja dan juga pengusaha, saya yakin ini tidak menjadi kontroversi dan ini ada peraturan yang menuju kemajuan. Ini menuju kemajuan. Ibu mengatakan itu menuju kemajuan tapi neraka bagi pengusaha. Enggak lah. Stres katanya. Enggak. Ibu Andi gimana? Kenapa Ibu terlalu mementingkan perempuan? Justru nanti lapangan kerja malah sempit karena majikan tidak mau lagi mempekerjakan wanita. Saya senang karena pertanyaan Abang pas dengan pernyataan saya. Karena saya mau bilang bahwa begini, rancangan undang-undang ini mensyaratkan sebuah lompatan pikiran bahwa dia tidak menguntungkan perempuan. Karena kalau perempuannya melahirkan... Tidak menguntungkan perempuan, siapa yang tidak untuk 6 bulan cuti dapat gaji penuh? Baik, tapi apakah keluarga suaminya juga tidak terbantu? Apakah kita bangsa Indonesia tidak terbantu jika seorang perempuan itu tetap menjalankan fungsi reproduksinya dengan baik dengan dukungan kita semuanya? Karena itu dari tadi saya menekankan bahwa rancangan undang-undang ini bukan kado untuk perempuan. Apa dong? Ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Karena itu dia harus dipikirkan secara matang di mana seluruh proses pembelajaran dari mengapa sih undang-undang ketenagakerjaan tidak bisa berlaku dengan cukup baik sampai saat ini. Saya juga merasa bahwa ada banyak prasangka bahwa perempuan itu akan senang libur di rumah. Gitu. Padahal belum tentu karena pekerjaan di rumah itu jauh lebih panjang, nggak pakai libur, mereka juga berani sampai malam ya. Dong, kalau nggak usah kerja tapi dapat gaji penuh, siapa yang tidak senang? Itu menurut saya adalah beban di dalam rumah itu juga banyak. Tadi sempat disampaikan bahwa ini nanti perempuannya mau melahirkan lagi. Banyak perempuan tidak bisa menghentikan kehamilannya karena pihak laki-laki tidak mau berhenti. Gitu. Jadi salahnya laki-laki dong? Enggak, saya nggak bilang salahnya laki-laki. Yang saya mau sampaikan adalah ketika kita ini kan bangsa yang selalu mengagung-agungkan perempuan, mengagungkan ibu, selalu mengatakan bahwa perempuan adalah tiang bangsa, pilar negara dan lain-lain. Tapi ketika kita sedang membahas tentang bagaimana menjalankan sebuah fungsi sosial di mana dukungan bisa diberikan oleh semua komponen masyarakat dan tanggung jawab dilakukan oleh negara, tiba-tiba kita merasa bahwa ini pasti nikmatnya perempuan aja. Itu kan nggak fair ya, menempatkan perempuan sebagai pihak yang terus-menerus discrutinize, pihak yang terus-menerus disalahkan untuk apapun yang terjadi di negara ini. Kalau nanti investor asing datang ke Indonesia, dia merekrut begitu dia undang-undang ini, akhirnya dia memilih untuk tidak mempekerjakan wanita. Apa komentar Ibu?
Pertanyaannya adalah negara itu semuanya mengenal ada yang namanya extraterritorial responsibility. Dan karena itu tadi disampaikan beberapa MNC mereka juga terikat pada undang-undang di negara asalnya. Jika di negara asalnya mereka bisa melakukan cuti itu, mengapa di sini tidak? Dengan alasan bahwa kompetisi ini tidak bisa dilakukan setara karena kita ada negara-negara tetangga di kawasan regional ASEAN. Inilah sebetulnya sebuah sistem yang harusnya didobrak bersama. Terima kasih. Di mana pemerintah memberikan jaminan bagi warganya. Ibu Motik, karena mereka bukan pengusaha, ngomong senaknya, benar nggak? Enggak bang, makanya tadi saya bilang pakai tangan. Ngomong tuh nggak ada kosnya kok. Bagaimana contoh, apakah ini bisa berdampak kepada investasi asing? Ya, tentu siapapun, kalau kita majikan, kalau tahu bakal cuti 6 bulan, dia baru lulus, laki cantik-cantiknya, udah tahu mau nikah, pasti dalam waktu dekat bakal hamil, cuti 6 bulan, tahun depan hamil lagi, cuti 6 bulan. Bagaimana sikap? Pasti ibu akan memilih nggak mempekerjakan wanita, benar? Yang jelas begini, kalau memang itu terjadi, pasti pilihan kita bukannya perusahaan bangkrut, berlebihan enggak juga sih memang, tapi produktivitas kita kan pasti akan berkurang, rendah gitu. Memang produktivitas pegawai kita sekarang ini jauh dibanding sama yang teman-teman di luar. Nah, kalau memang kejadiannya seperti itu, balik lagi pengusaha sih kalau undang-undang sudah dipaksa diketok, kita pasti akan takut, kita akan ikuti aturan undang-undang. Cuma kita akan menghindar, kita tidak akan mempekerjakan perempuan. Kita tidak akan mempekerjakan perempuan, itulah sikap kecuali pengusaha. Kecuali terpaksa dan pasti akan dipilih area mana yang harus perempuan. Selama perempuan ini tidak wajib atau kita bisa memilih, kita akan tidak memilih itu. Nah, ingat efeknya buat perempuan, pengangguran masih tinggi di kita gitu loh. Ini peluang kemudian yang namanya deindustrialisasi sedang terjadi. Kita baru selesai dari COVID, semua masih pada pingsan. Kalau ini diterapkan lagi, itu bukannya hanya kita takut bangkrut gitu, tapi kenyataannya seperti itu gitu, ke lapangannya. Jadi saya kira memang ini undang-undang ini diterapkan efeknya buruk buat perempuan. Kalau ini mau diterapkan buat pemerintah, perusahaan BUMN, mungkin silahkan saja gitu. Kalau pemerintah kan memang nggak boleh transaksi sama rakyatnya. Mungkin solusinya yang terbaik adalah memberikan daycare. Jadi memberikan fasilitas perusahaan-perusahaan yang besar buat ibu yang masih menyusui, kasih daycare, kasih ruang menyusui. Karena cuti 6 bulan belum menjamin gizi anaknya meningkat. Kalau soal gizi bukan di kantor saja, bukan perusahaan yang tanggung jawab. Ya gizi itu dulu digerakkan tuh melalui ibu-ibu PKK. Karena stunting dimulai dari ibu hamil, makanan dan sebagainya. Mengenai suami yang juga berhak cuti 40 hari. Kalau seorang suami 40 hari di rumah melihat istrinya pakai daster melulu, apakah ini akan menghambat program KB? Program keluarga berencana? Sangat mungkin. Yang pertama. Yang kedua, suami kita, budaya kita ini laki-laki, parenting yang tadi dibilang belum ada. Jadi kalau laki-laki di rumah 40 hari, apa jaminan ikut ngawasin anaknya? Benar. Pak Ahmad dulu, Pak Ahmad, gimana? Saya ingin katakan begini, dalam membuat satu regulasi, hendaknya DPR itu didasari oleh satu kebijakan yang, satu kajian yang komprehensif. Saya lihat ini kajiannya tidak komprehensif. Misalkan pertanyaan, kelas pengusaha kita kan ada beberapa segmen, nanti aja dibahas ketika kita pembahasan. Menurut saya regulasi ini kelihatan yang akan disahkan ini kelihatannya tergesa-gesa. Karena apa? Kejar tayang. Realistis nggak undang-undang ini bakal bisa dijalankan kalau dipaksakan? Saya kira realistis untuk diketok. Karena ini politik. Tapi untuk dijalankan sama sekali saya kira akan banyak penolakan dari publik. Dan saya kira ini hanya undang-undang yang menambah pekerjaan di MK saja. MK itu perlu diajukan. Kenapa? Karena ada partisipasi publik. Dalam penyusunan undang-undang itu harus melibatkan seluruh stakeholder masyarakat. Kalau pengusaha tidak dilibatkan, pengusaha bisa menggugat ke MK. Dia tidak representatif, tidak aspiratif undang-undang ini. Nah yang kedua Bang, saya ingin sampaikan begini. Kaitannya sama lelaki ya. Suami cuti 40 hari. Suami cuti 40 hari. Menurut saya ini sangat mengganggu produktivitas kita sebagai bangsa. Kalau tadi Ibu bilang undang-undang ini baik untuk seluruh bangsa. Saya katakan banyak perempuan yang bekerja informal. Nggak dipikirin oleh negara, nggak dipikirin oleh bapak-bapak di DPR. Padahal mereka banyak. Kenapa kita juga mikirin mereka juga? Ini kan pekerja informal. Poinnya adalah ketika misalkan kita bicara undang-undang laki-laki yang kemudian dikasih cuti itu, ini tidak baik buat bangsa, buat produktivitas bangsa. Yang kedua, tidak perlu cuti menurut saya Bang. Kalau dibutuhkan kedekatan,
laki-laki itu bisa menggunakan work from home. Kan kita sudah ada teknologi. Jadi produktivitasnya terus bertambah. Artinya tidak ada kaitannya suami harus di samping istri, di samping ranjangnya tiap hari gitu. Tidak perlu. Kalau suami 40 hari di rumah bisa malah gangguin istri. Makanya saya bilang bisa KB gagal. Bisa KB gagal. Ngerti ngurus anak enggak, dan itu diajari nggak ada enggak. jaminan bahwa mereka fokus kepada istrinya dan bayinya, begitu. Terima kasih. Kita harus akhiri diskusi kita malam ini. Yang pertanyaan terakhir adalah kejutan apa lagi yang bakal timbul menjelang Pilpres 2024. Kepada para narasumber kami mengucapkan terima kasih. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 10 hanya di Metro TV yang hot-hot. Jam 10 malam. Ya Pak, silakan Pak.